Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayah Masak, Ayah Makan. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua dan semoga di tahun 2024 ini semua keinginan dan mimpi kalian serta cita-cita kalian semua dapat terwujud. Amin. Hari ini kita akan mulai baking tipis-tipis saja. Jadi kita akan bikin sesuatu yang tidak perlu di oven ataupun di mixer. Ini bikinnya gampang, rasanya enak, dan ini juga tahan lama. Untuk teman-teman yang tidak punya oven, ini bisa jadi ide jualan kalian. Karena sebentar lagi kan akan ada Imlek dan juga Lebaran. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Kita perlu 500 gram kacang yang sudah matang. Ini kacangnya sudah saya oven, tetapi sebaiknya kacangnya ini digoreng teman-teman. Kalau digoreng rasanya lebih enak, lebih wangi ya. Dan ini kita akan haluskan. Untuk saya di sini haluskannya sebenarnya kurang halus. Jadi ini bisa lebih halus lagi atau bahkan bisa kalian tumbuk. Jadi tidak perlu pakai food processor ataupun chopper. Sekarang kita akan membuat karamel. Untuk karamel kita perlu 250 gram gula pasir. Kita akan masak sampai pinggir-pinggirnya ini mencair dan berwarna kecoklatan. Selama proses ini tidak boleh diaduk. Setelah mencair dan pinggir-pinggirnya kecoklatan seperti ini, kita bisa mulai aduk. Ini kalau kita aduk tidak akan mengkristal gulanya karena kita tidak pakai air ya teman-teman. Berbeda kalau kalian bikin karamel menggunakan air, maka itu total tidak boleh diaduk sama sekali sebelum 100% mencair gulanya. Karena kalau kalian aduk nanti bisa mengkristal. Kalau dengan teknik tanpa air, gulanya ini tidak akan mengkristal, kalian tidak perlu khawatir. Setelah gula mencair sempurna dan warnanya sudah coklat, matikan api kompor, kita tuang whipped cream cair. Lalu ini kita aduk pelan-pelan ya karena ini akan bergolak-golak. Setelah bergolak-golaknya hilang, kita nyalakan lagi api kompor. Jangan lupa kita kasih garam secukupnya ya teman-teman, karena kita akan bikin salted caramel, jadi garamnya harus lumayan banyak. Dan ini kebetulan saya nyalain kompor tetapi apinya nggak nyala teman-teman ya, jadi ini dia tidak bergolak-golak. Ini kita akan masak lagi sampai gulanya ini bergolak-golak dan tercampur dengan rata. Setelah bergolak-golak seperti ini, kita akan masukkan mentega. Kemudian kita juga akan tambahkan dengan vanilla ekstrak. Setelah tercampur rata semuanya, kita matikan api kompor, lalu kita masukin kacang. Dan ini kita aduk rata lagi ya. Setelah tercampur rata, kita akan diamkan dulu sampai adonan ini benar-benar dingin atau hangat-hangat saja juga sudah bisa. Nah ini masih dalam keadaan hangat ya teman-teman. Saya ambil 1 sendok teh atau setara 6 atau 7 gram. Lalu kita akan bulatkan dan kita akan tata dalam nampan. Setelah kita bulatkan semuanya, baru kita akan cairkan coklat dan kita akan celup dengan coklat. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini semuanya 1 sendok teh atau setara 6-7 gram. Untuk coklat di sini saya pakai 250 gram. Kita akan cincang-cincang dulu sampai halus, kemudian kita akan tim di atas air panas. Kita akan cairkan sampai setengah cair saja.
tidak boleh hingga cair sempurna ya teman-teman. Setelah setengah cair, kita angkat coklat dari atas air panas dan kita aduk-aduk di atas meja saja tanpa air panas. Kita akan haluskan coklat ini dengan sendok yang kita tekan-tekan di pinggiran mangkok ya teman-teman. Dengan cara seperti ini kita namanya sedang temper coklat ini agar coklat ini cepat kering teman-teman. Selain cepat kering, dengan cara seperti ini hasil coklat akan lebih mengkilap. Proses ini lumayan lama tapi tidak boleh di skip ya teman-teman. Jadi kalian pastikan kalian haluskan dengan sendok sampai coklat ini benar-benar cair sempurna dan halus. Kurang lebih hasil akhir seperti ini teman-teman. Dia halus, tidak terlalu cair tapi juga tidak terlalu kental. Sekarang kita akan masukkan bola-bola kacang ini ke dalam coklat, lalu kita ambil satu dengan garpu, kita masukkan ke dalam paper case. Paper case ini kita pakai yang paling kecil, ukuran 5 inch kalau nggak salah. 5 sekian lah, maksudnya 5 gitu. Nah ini saya merasa kok hasilnya kecil gitu ya. Jadi sebagian ada yang saya bikin lebih besar teman-teman supaya hasilnya lebih cantik, lebih menonjol keluar. Tapi menurut saya itu tidak perlu. 1 sendok teh itu sudah cukup. Lebih baik, lebih kecil, hasilnya lebih cantik dan nanti bisa muat ditata di dalam toples nastar ataupun mika nastar. Sekarang kita akan mencairkan coklat putih. Kalian perhatikan teman-teman, ini yang sebelah kiri coklatnya sudah lama, warnanya sudah kuning. Kalian mau cairkan seperti apapun tidak akan bisa cair. Nah sementara yang kanan ini coklatnya masih baru, masih bagus, warnanya belum berubah. Kalian perhatikan ini yang warna sudah seperti ini coklatnya udah nggak bisa dipakai. Jadi kalau yang coklat putih itu memang lebih sulit untuk dicairkan, bukan sulit untuk dicairkan sebenarnya. Coklat putih butuh coklat yang seger, kalau coklat yang udah lama nggak bisa. Sekarang kita akan hias. Saya tidak pinter hias-hias ini ya teman-teman. Jadi saya hanya akan kasih garis-garis saja. Nah untuk coklatnya ini kalau kalian punya pewarna minyak yang berbahan dasar minyak, kalian bisa tambahkan ke dalam coklat kalian. Jadi nanti coklatnya ini bisa berwarna-warni. Atau kalian beli coklat yang sudah diwarnai, tinggal kalian cairkan saja. Jadi untuk nanti teman-teman yang pintar melukis, kalian bisa bikin gambar-gambar di atas coklat ini ya. Karena saya nggak pinter, jadi saya cuma kasih garis-garis, lingkaran-lingkaran, ataupun hanya titik-titik saja. Tapi setelah ditata dalam nampan, dalam toples tuh kelihatannya cantik juga loh teman-teman. Nah ini dia hasilnya kurang lebih seperti ini. Lumayan cantik kan? Coklat ini akan saya tata di dalam mika seperti ini. Mikanya ini lubang 25, bisa untuk nastar ataupun kue kering lainnya seperti Malaysian nut ball itu ya, juga cocok. Nah supaya nggak lengket-lengket ketika kita tempel-tempel ya teman-teman. Cantik juga hasilnya ya teman-teman. Selesai sudah video kita, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Selamat tahun baru 2024. Bye-bye.